Shalom, terpujilah Tuhan Allah kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara tahu apa ini? Ya, benar. Ini adalah sayur-sayuran. Dan saudara-saudara sekalian, tentunya nasi ketika kita makan tanpa sayur ya terasa kurang nikmat. Tentunya Bapak Ibu sekalian memandang sayur ini sebagai bahan pelengkap, partner terbaik bagi nasi untuk dimakan. Namun saudara-saudara, saya mau bertanya lagi ini. Saudara-saudara biasanya dapat sayur ini di mana? Oke, benar. Kita bisa menjumpai atau mendapati sayur-sayuran di pasar, di supermarket, di kebun-kebun, dan juga di dapur Bapak Ibu sekalian. Saya yakin pasti ada sayur. Namun saudara-saudara, izinkan saya saat ini untuk menyaksikan bagaimana pengalaman iman sehubungan dengan sayuran yang Tuhan izinkan saya alami. Oke, pada tahun 2017 yang lalu, Tuhan mengizinkan saya melayani di Kabupaten Pegunungan Bintang, Distrik Kiwirok Timur, Papua. Tepatnya di pedalaman Papua, Kabupaten Pegunungan Bintang, di Okyop. Dan keadaan ladang penginjilan kami, kalau mau pergi ke sana, kami harus naik pesawat kecil. Waktu itu kami naik pesawat kecil dari Jayapura sampai ke desa namanya Desa Suminka. Dan setelah kami sampai di Desa Suminka, kami harus mengadakan perjalanan. Kalau orang yang ada di pedalaman sana, perjalanannya memakan waktu 2 hari. Tetapi waktu itu, karena kami orang-orang yang tidak terbiasa naik gunung, harus memakan waktu 3 hari, kan ada waktu untuk istirahat. Nah, sesampainya kami di ladang penginjilan, sejak dari Suminka sampai di Okyop, saya melihat keadaan di sana sangat sederhana. Rumah mereka yang sederhana, makanan mereka yang sederhana, tempat tidur mereka yang sederhana, pakaian-pakaian mereka yang sangat sederhana, dan bahkan di sana juga bahasa Indonesia masih belum terlalu lancar seperti kita. Namun saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan yang sangat sederhana ini, Tuhan memberikan pelajaran rohani yang besar. Suatu waktu, saya mengadakan kunjungan di salah satu gereja yang ada di sana. Sesampainya saya di dalam gereja, saya menikmati hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Mendengarkan lagu-lagu bahasa daerah di sana, mendengarkan firman Tuhan dalam bahasa daerah, meskipun sejujurnya saya tidak mengerti. Tetapi sementara saya menikmati akan peribadatan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di sana, di satu ketika saya terhenti sejenak. Pandangan saya hanya terfokus kepada satu hal, yaitu saat di mana orang-orang memberikan persembahan. Kenapa? Mereka mulai mengeluarkan buah-buah, pisang. Mereka mulai mengeluarkan sayur dari noken mereka. Dan ternyata sayur-sayuran dan buah-buahan yang mereka bawa dari rumah, mereka bawa dan persembahkan sebagai persembahan di dalam bait suci Tuhan. Seumur hidup, sejujurnya saya tidak pernah memberikan persembahan dalam bentuk sayur-sayuran atau buah-buahan, buah pisang. Saya tidak pernah. Namun saudara-saudara, saya belajar. Bahkan hal sesederhana ini pun
mereka jadikan itu sebagai persembahan. Mereka tidak punya banyak uang, mereka tidak punya banyak harta, tapi yang mereka punya adalah sayur-sayuran. Hasil terbaik mereka adalah sayur-sayuran. Dan itu dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan dalam Ka'bah Tuhan. Matius pasal 14 ayat 17 dan 18. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Kita tahu bersama, Matius 14 ayat 17 dan 18 ini adalah cerita di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan di akhir ceritanya, mereka makan sampai puas, bahkan ada yang tersisa. Sesungguhnya Tuhan sanggup menggunakan hal sesederhana apapun itu untuk menjadi kemuliaan Allah. Pertanyaannya, apa yang ada pada saudara saat ini? Jika itu adalah sayuran, berikanlah untuk Tuhan. Jika itu harta, berikanlah untuk Tuhan. Jika itu waktu, berikanlah untuk Tuhan. Untuk itu saya mau mengajak kepada saudara-saudara sekalian. Mari sama-sama kita memberikan apa yang terbaik yang ada pada kita. Sehingga saya yakin, meskipun ada yang bilang saya belum terlalu pintar berbicara, tetapi Tuhan mengingatkan, 5 roti dan 2 ikan tidaklah cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Tetapi kapan hal itu dicukupkan? Ketika 5 roti dan 2 ikan itu diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Mari sama-sama kita semua memberi apapun yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa terkasih yang ada di surga, terima kasih banyak karena Tuhan menganugerahkan bagi kami 5 roti dan 2 ikan. Talenta-talenta yang ada. Seberapa besar atau seberapa kecil talenta itu, kami yakin dan percaya Tuhan sanggup menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kesaksian tentang persembahan umat-umat Tuhan yang ada di Okyo akan dapat menolong pemirsa yang mendengarkan dan dapat menolong kami semua untuk dapat memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.